Pantai Indah Kapuk II atau PIK2 kini jadi simbol kemewahan dan kemajuan di pesisir utara Jakarta. Kawasan ini dikenal dengan deretan hunian mewah, pusat bisnis modern, serta fasilitas hiburan yang memanjakan warga ibu kota. Banyak orang bermimpi memiliki properti di sini, karena citranya yang eksklusif dan prestisius. Namun, di balik gemerlap lampu dan deretan gedung tinggi, ada cerita lain yang jarang terdengar. Namun, di balik gemerlapnya, ada kisah sengketa tanah yang pelik dan penuh intrik. Sengketa ini melibatkan banyak pihak, mulai dari keluarga ahli waris, pengembang besar, hingga aparat penegak hukum. Konflik kepemilikan lahan di kawasan strategis seperti PIK2 kerap menimbulkan ketegangan dan pertanyaan besar tentang keadilan. Nama Charlie Chandra muncul sebagai salah satu ahli waris yang mengklaim hak atas 8,7 hektar tanah di Desa Lemo, wilayah yang kini telah berubah menjadi bagian penting dari PIK2. Charlie mengaku memiliki bukti kuat atas kepemilikan tanah tersebut, dan merasa hak waris keluarganya diabaikan dalam proses pengembangan kawasan. Ia berhadapan langsung dengan PT Mandiri Bangun Makmur, anak perusahaan raksasa properti Agung Sedayu Group, yang mengklaim telah membeli lahan itu secara sah. Perseteruan ini pun semakin memanas, karena kedua belah pihak sama-sama yakin atas hak mereka. Charlie merasa haknya dirampas tanpa proses yang adil, sementara pihak pengembang menuduhnya sebagai bagian dari mafia tanah yang kerap memanfaatkan celah hukum. Tuduhan dan saling klaim ini membuat situasi semakin rumit, dan masyarakat pun ikut terpecah dalam menilai siapa yang benar. Sengketa ini bukan sekadar perebutan lahan, tapi juga cerminan carut-marut hukum agraria Indonesia yang masih menyisakan banyak celah. Proses hukum yang berlarut-larut, tumpang tindih sertifikat, dan lemahnya perlindungan hak atas tanah menjadi tantangan besar yang dihadapi banyak warga. Kasus ini memaksa kita menyoroti ketidakpastian hukum yang bisa menjerat siapa saja, dari warga biasa hingga pengusaha besar. Sengketa tanah seperti ini menjadi peringatan bahwa di balik kemegahan pembangunan, masih ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi demi keadilan bagi semua pihak. Sengketa ini bermula dari sertifikat hak milik nomor 5 atas nama Sumita Chandra, ibu dari Charlie. Sertifikat ini telah lama menjadi dasar kepemilikan keluarga Chandra atas sebidang tanah yang bernilai tinggi di kawasan strategis. Namun, di balik dokumen yang tampak sah ini, tersembunyi sejarah panjang perselisihan dan keraguan yang belum pernah benar-benar tuntas. Sertifikat tersebut didukung oleh dua putusan pengadilan penting, yakni Pengadilan Tinggi Bandung dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini secara resmi mengakui dan menguatkan hak kepemilikan keluarga Chandra atas tanah tersebut, memberikan mereka rasa aman secara hukum, setidaknya untuk sementara waktu. Namun di sisi lain, PT MBM menuding bahwa sertifikat itu cacat hukum. Mereka merujuk pada putusan pidana lama yang menyebut adanya dugaan pemalsuan dokumen pada akta jual beli tahun 1982. Tuduhan ini menimbulkan keraguan baru dan membuka kembali luka lama dalam sejarah kepemilikan tanah tersebut. PT MBM mengklaim bahwa tanah itu sah milik mereka, berdasarkan surat kuasa yang mereka terima dari ahli waris Tepit Nio. Mereka yakin dokumen tersebut memberikan hak penuh atas tanah, dan menegaskan bahwa proses peralihan kepemilikan telah dilakukan secara legal menurut hukum waris yang berlaku. Akibatnya, dua putusan hukum yang saling bertentangan kini menciptakan paradoks hukum yang membingungkan. Situasi ini tidak hanya membuat para pihak terlibat frustrasi, tetapi juga menyoroti betapa rumit dan rapuhnya sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Pada Maret 2023, BPN membatalkan sertifikat milik keluarga Chandra, mengembalikan kepemilikan ke nama The Pit Nio. Bagi Charlie, ini presiden berbahaya. Bagaimana mungkin putusan pengadilan tertinggi bisa dianulir lembaga administratif? Ia menuduh ada tekanan dari pihak pengembang. Sementara MBM menilai langkah BPN sudah tepat, memperbaiki kesalahan lama. Konflik pun merambah ke media dan ruang publik, dengan Charlie menggugat dan membangun narasi sebagai korban kriminalisasi. Pada November 2023, Charlie Chandra resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Ia dijemput paksa oleh polisi di tengah sorotan media, menambah ketegangan di tengah masyarakat yang sudah resah dengan isu penegakan hukum di Indonesia. Penangkapan ini menjadi perbincangan hangat, memunculkan pertanyaan,
Apakah ini bentuk keadilan, atau justru kriminalisasi? Bagi pihak MBM, langkah hukum ini adalah penegakan aturan yang tegas dan perlu dilakukan demi menjaga integritas hukum di negeri ini. Namun bagi Charlie, ia merasa menjadi korban kriminalisasi oleh kekuatan korporasi besar yang ingin membungkamnya. Ia menilai proses hukum yang dijalani penuh tekanan dan tidak adil. Aksi dramatis Charlie, seperti bersujud di depan publik dan melakukan protes terbuka, menarik simpati banyak orang dan memperkuat narasi dirinya sebagai korban ketidakadilan. Dukungan publik pun mengalir, membuat kasus ini semakin kompleks dan penuh emosi. Charlie tampil di hadapan media, menegaskan posisinya sebagai pihak yang terzalimi. Setelah resmi ditahan, Charlie dan tim hukumnya segera mengajukan permohonan peninjauan kasus, berharap keadilan bisa ditegakkan melalui jalur hukum. Pada Mei 2024, Charlie akhirnya dibebaskan lewat SP3 dengan alasan keadilan restoratif, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Namun, MBM menolak keputusan tersebut dan mengajukan pra-peradilan. Drama hukum ini pun terus berlanjut, meninggalkan ketidakpastian dan pertanyaan besar di benak publik. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proses ini? Kasus Charlie Chandra melawan raksasa properti PIK2 menyoroti rapuhnya kepastian hukum agraria di Indonesia. Putusan pengadilan dan lembaga administratif saling bertentangan, menciptakan labirin hukum. Publik terbelah, Charlie korban kriminalisasi atau mafia tanah. Sengketa ini jadi peringatan betapa mudahnya hukum dipakai sebagai alat tekan. Pada akhirnya, kasus ini adalah panggilan untuk reformasi agraria. Agar keadilan tak lagi tunduk pada kekuatan uang dan politik.